النية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين والمنوح والرسخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوحة وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن حق علينا أجمعين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا أرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع آل عمران المتقدمين والمتأخرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أستغفر الله أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد وافتح لنا به وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها وفتحتها على أنبيائك على أنبيائك وعلمائك وعلمائك المتقدمين المتقدمين والمتأخرين والمتأخرين وانصر علينا وانصر علينا رحمتك رحمتك يا ذا الجلال يا والإكرام ذا الجلال والإكرام برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. Mari sama kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah menunggu datangnya waktu isya, kita isi dengan ta'lim wa ta'allim, harapan dan doa mudah-mudahan
seluruh amal ibadah dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas tentang fadilah keutamaan zikir yang keseluruhannya ada 35 fadilah, dan sudah kita bahas 10 fadilah daripada keutamaan zikir. Ini malam kita masuk kepada fadilah yang ke-11 daripada keutamaan zikir. Al-Hadi Asyar, keutamaan atau fadilah zikir yang ke-11 adalah annaha, bahwasanya zikir itu bara'atun, akan melepaskan diri kita minan nifaki, daripada penyakit nifak. Penyakit apa? Penyakit apa? Nifak. Nifak itu nama penyakit. Orang yang terjangkit penyakit nifak namanya munafik. Keutamaan dan fadilah zikir yang ke-11, Allah akan melepaskan kita dari kekuatan zikir, daripada penyakit yang namanya nifak. Kalau kita udah kena penyakit nifak, disebutlah kita ini munafik. Dan munafik itu adalah sifat-sifat yang tercela. Saking tercelanya, tempat yang paling pantas untuk orang munafik di hari kiamat nanti, summa radadnahu asfala safilin. Nah, itulah kenapa kita mesti menghindar dari sifat-sifat munafik. Salah satunya dengan memperbanyak zikir. Mana tandanya? Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik ada berapa? Ya. Ada 3. Jadi kalau orang punya tanda-tanda 3 ini, orang itu disebut munafik. Disebut munafik karena punya penyakit nifak. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba. Kalau dia bicara, kalau dia ngomong, kalau dia berucap, lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Itu munafik. Makanya Nabi sabdakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, usduk, banyaklah berbuat jujur. Walaupun kata Nabi, jujur itu kadang-kadang mula-mulanya pahit, tapi buah dari kejujuran nanti ujung-ujungnya pasti manis. Kejujuran dalam hal apapun. Jangan sekali-kali berdusta, jangan sekali-kali berbohong. Walaupun kadang-kadang berdusta dan berbohong itu awalnya manis,
tapi nanti ujung-ujungnya bohong itu akan mengakibatkan kepahitan. Untuk menghindari itu, banyak-banyaklah berzikir. Dengan zikir apapun yang kita bisa melakukan, walaupun cuma subhanallah, walaupun cuma Allahu Akbar, walaupun cuma la ilaha illallah, perbanyak supaya kita terhindar dari penyakit nifaq, agar tidak menjadi orang yang munafik. Tandanya yang pertama, kalau berbicara dia selalu berbohong. Yang kedua, tanda orang munafik yang kemasukan penyakit nifaq, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji pasti tidak pernah ditepati. Kalau berjanji selalu saja tidak pernah ditepati. Ini juga penyakit nifaq. Nah, kalau orang udah banyak janji tapi tidak ada bukti, berarti orang itu disebut munafik. Ya, disebutlah dia munafik. Sedangkan al-wa'du dainun, janji itu merupakan hutang. Ingat ya, setiap janji yang tidak ditepati sama hakikatnya dia punya apa? Hutang. Dan yang namanya hutang itu akan dijanji, akan ditagih di sisi Allah dengan janji-janji yang pernah dia janjikan tapi tidak pernah ditepati. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana. Penyakit nifaq adalah kalau dikasih kepercayaan, kalau dikasih jabatan, dia khianat dengan kedudukan itu. Penyakit apa tuh? Nifaq. Nah, orang yang melakukan 3 perkara ini disebut munafik. Orang jadi munafik karena kurang berzikir. Maka hindari penyakit nifaq ini agar kita tidak menjadi orang munafik dengan banyak berzikir. Nabi kalau sholat membaca kalimat tasbih, Nabi bertasbih. Contoh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Langsung Nabi subhanallah, astaghfirullahalazim. Ada 2 perintah. Yang pertama fasabbih, bertasbihlah. Wastaghfir, beristighfarlah. Kalau baca ayat itu, Nabi pasti bertasbih dan beristighfar. Walaupun yang baca orang lain, bukan yang baca Nabi. Nabi duduk, ada orang baca Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, langsung Nabi baca subhanallah wa astaghfirullahalazim. Untuk terhindar dari penyakit apa? Nifaq. Agar kita nggak menjadi orang yang munafik. Maka disunahkan sama Nabi, kalau kita berjanji ucapkanlah insya Allah, ya. Jangan suka bicara pasti, ya, karena pasti itu milik Allah.
Kalau kita berkata pasti langsung mati, sementara amanatnya belum dijalankan, janjinya belum ditunaikan, ngeri sudah. Meskipun yang paling kecil sekali dah. Kita mau berangkat ngaji, ketemu teman kita nggak bisa ngaji karena ada uzur. Salam saya ya buat Ustaz. Apa jawabnya? Insya Allah. Ya. Jangan bilang pasti, nggak boleh. Pasti itu miliknya Allah. Kalau kita nggak bisa mengatakan pasti, dikhawatirkan kalau dia kirim salam nggak disampaikan, padahal kita mengatakan pasti, kita udah terjangkit penyakit nifaq. Berarti kita udah kena dosa menjadi orang munafik. Paham ya? Jadi zikirnya apa saja, termasuk bersolawat, ya, termasuk baca Quran, atau zikir apa saja yang bisa kita baca, perbanyak itu, agar kita tidak terjangkit penyakit nifaq dan tidak menjadi orang yang munafik. Insya Allah. Ya. As-saniyatu asyar, fadilah keutamaan zikir yang ke-12. Annaha, bahwasanya zikir itu hirzun minasyaitan, akan memelihara kita dari tipu daya setan. Mana tuh tipu daya setan? Satu, innamal khamru, minuman keras, itu tipu daya setan. Narkoba, itu tipu daya setan. Obat-obat terlarang, itu juga tipu daya setan. Orang yang zikir nggak mungkin tembus dengan perkara-perkara seperti itu, tidak mungkin. Dijaga oleh zikirnya agar tidak tertipu daya dengan tipu dayanya setan. Dan setan itu kalau hendak menipu dayakan kita, jangankan di lubang-lubang yang terbuka, di lubang-lubang yang tertutup saja dia bisa masuk. Salah satunya lubang pori-pori kita. Kecil kan? Kecil kan? Ketimbang mata gede, lubang hidung gede, lubang mulut gede, lubang telinga gede. Ada lubang yang kecil namanya lubang pori-pori. Dari situ setan bisa masuk. Tapi tak kala kita berzikir, mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, sampai lubang pori-pori kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menjadi tipu dayanya setan. Termasuk minuman keras, narkoba, obat terlarang, itu termasuk tipu daya setan. Yang kedua, wal maisiru. Apa itu wal maisiru? Judi. Judi juga tipu daya setan. Sekarang lagi musim judi online. Ya, lagi musim slot. Siap tertipu daya oleh setan. Dari dulu udah kasih tahu oleh Quran hadis, nggak ada orang kaya karena judi, nggak ada orang senang karena judi. Tapi karena memang tipu daya setan, masih ada aja yang masak, walaupun akhir-akhirnya
gantung diri, bunuh diri. Nauzubillah. Setan maunya begitu. Tapi dengan zikir, setan gak akan nembus ke tubuh kita. Satu cerita tentang Sayyidina Umar, ya, melewati suatu kampung yang angkernya luar biasa. Angker tuh kampung, ya, karena kemalaman dia mencari tempat untuk tidur. Saking angkernya itu, kalau udah habis maghrib udah nggak ada yang buka pintu, gelap gulita. Ketemulah dia dengan rumah tua. Sayyidina Umar masuk ke dalam. Orang ada yang melihat Sayyidina Umar masuk ke situ, tapi mau dibilangin juga gimana, nggak dibilangin juga bagaimana. Dibilangin takut numpang nginep di rumah dia, ya udah nggak dibilangin deh, biarin aja deh. Tapi yang pasti setiap orang yang tidur di rumah itu tidak ada yang hidup, saking angkernya. Ketika Sayyidina Umar masuk ke rumah itu, dia merasakan satu hawa yang gak enak. Bahasa kita mungkin anyep kali ya, anyep, merinding banget, ya. Tapi dia paksakan, apa boleh buat, nggak ada lagi. Maka terjadilah di waktu malam, dia melihat sosok setan yang luar biasa, Sayyidina Umar. Dia bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyun. Belum pergi, tambah lagi, la ta'khudhuhu sinatun. Belum pergi juga, lahu ma fis samawati wa ma. Belum pergi juga, man zalladzi yasfa'u indahu illa. Belum pergi juga. Bingung Sayyidina Umar, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ketika dibaca wala ya'uduhu hifzuhuma, itu setan terbakar luar biasa. Berarti senjatanya di situ. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Makanya kalau ente merinding, ada perasaan gak enak, ente baca ayat kursi, ya jangan dianggap baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum langsung tenang. Tunggu, kuncinya ada di mana? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Di situ kunci. Paginya Sayyidina Umar keluar, satu kampung bingung semua, karena belum ada orang yang tidur di situ selamat. Saking angkernya dia bilang kampung, ya. Mereka beramai-ramai menemukan Sayyidina Umar. Kira-kira apa senjatanya bisa engkau selamat dari setan yang begitu luar biasa? Kata Sayyidina Umar, aku baca ayat kursi, tapi ternyata di ayat kursi itu kuncinya ada pada wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, ada ulama mengatakan kalau rumah kita angker, rumah kita dikit-dikit ada orang kemasukan, kerasukan dan sebagainya, perbanyak. Bukan ayat kursinya, perbanyak wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ada orang kemasukan setan, galak luar biasa, ngamuk dulu, pegang rame-rame.
langsung telinganya bacain kanan kiri, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bisa kan? Bisa kan? Mesti bisa. Wala yauduhu wa huwal, ada mengatakan pakai air, ambil tuh air, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, taruh di telapak tangan, diusapkan ke mukanya. Ya, kayaknya belum keluar juga Pak Ustadz, berarti kita kalah. Ya, berarti kita kalah. Cari orang yang lebih hebat lagi zikirnya. Ya, karena kan setan mengganggu orang sesuai dengan kekuatan imannya. Ya, kalau orang imannya kayak jenderal, pasti setannya jenderal juga. Nggak mungkin orang yang imannya kayak jenderal, yang ganggunya hansip. Pasti jenderal juga. Kalau manusianya imannya sekuat kapten, yang ngeganggu juga setannya setan kapten. Disesuaikan dengan kekuatan imannya. Tapi orang yang zikir, insya Allah, ya, tidak akan mudah tipu daya setan seperti itu. Yang ketiga, wal ansar. Apa wal ansar? Yaitu menyembah berhala. Kalau kata sekarang namanya jalangkung. Tahu nggak jalangkung? Datang tadi undang, pulang tadi antar. Kayak jamaah hafal semuanya. Jangan-jangan tukang main jalangkung. Betul Ustaz, itu kemasukan setan. Betul, setan. Tapi sekali lagi ya, setan. Nggak ada manusia udah mati pulang lagi, nggak ada. Ya, manusia udah mati pulang lagi, nggak ada. Ayatnya jelas, yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad, kalau ada umatmu bertanya kepadamu tentang ruh, jawab, ar-ruh min amri rabbi, bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Manusia tidak ada yang tahu tentang ruh. Ya, kalau kemasukan jangan ditanya, keluarin. Orang kemasukan ditanya, siapa nih? Ditanya gitu. Bapak lu. Tanyain mau apa? Mau kopi, kasih kopi ya. Mau lisok, kasih lisok. Tuh setan gak pergi-pergi diempani. Usir dengan zikir. Salah satunya wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kalau mudah-mudahan nih tetangga bapak ada kemasukan ya. Kalau bapak yang obatin dan yang diobatin baik, setannya masuk ke bapak. Ada setan gantian. Ya. Yang keempat, wal aslam. Adu nasib. Itu termasuk tipu daya setan. Orang zikir gak bakal ikut gitu-gituan. Ya, yang bertanding orang, kita yang taruh-taruhan. Ada nggak? Ada nggak? Yang bertanding orang lain, kita yang taruh-taruhan. Tuh, lo megang siapa? Tuh, gua megang Persib. Lo megang siapa? Persikabo. Taruh-taruhan itu. Ketika yang menang Persib, kita dapat duitnya. Yang menang Persikabo, ente yang dapat duitnya. Itu namanya aslam. Adu nasib. Dalam Islam gak diperbolehkan. Dan itu tipu dayanya setan. Fajtanibu, jauhi. Cara ngejauhinnya memperbanyak zikir. Ya. Kalau kita sanggup berzikir dan menjauhkan tipu daya setan,
la'allakum tuflihun. Kita akan beruntung. Dan catat baik-baik, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kita yang paling nyata. Jangan dijadikan sahabat, ya. Jangan dijadikan teman, nggak bisa. Kata Allah, setan itu aduwwum mubin, musuhmu yang paling nyata. Lawan dia dengan zikir, jangan dengan jampe-jampe, nggak usah. Iya, disembur, mulut kita diludahin, geli, ya, ada begitu dalam Islam, ya. Kemudian as-salisatu asyara. Jadi yang pertama, keutamaan zikir yang ke-11 adalah terhindar dari penyakit nifak agar tidak menjadi orang munafik. Yang ke-12, orang yang zikir fadilahnya adalah akan terpelihara dari tipu daya setan. Yang ketiga, annaha hirzun minan nari. Fadilah dan keutamaan zikir nanti di hari kiamat akan terhindar dari panasnya api neraka. Allahumma ajirni, ya, ya Allah, selamatkanlah aku, jauhkanlah aku, lindungilah aku minanna, dari panasnya api neraka. Neraka apa aja sama, ya. Neraka apa aja sama. Nggak ada tuh neraka yang paling ringan, nggak ada, ya. Kalau surga mungkin yang paling tinggi yang mana, yang rendah yang mana, surga. Tapi serendah-rendahnya surga, orang kalau udah masuk gak bakal mau keluar lagi. Tuh, kalau neraka nggak ada, sama rata udah. Jangankan apinya, asapnya bikin kita angus, ya. Asapnya bikin kita angus. Kalau asapnya bikin kita angus, apalagi api, ya. Kalau tingkatan, betul, tingkatan paling atas namanya Jahannam. Di Jahannam bukan paling bawah, paling atas, ya. Jahannam itu terus ke bawah, nanti ketemu tuh neraka beraneka macam nama. Ada disebut dengan wama adalah kamahiyah narun hamiyah. Terus sampai bawah, yang paling bawah namanya sakor. Sakor itu khusus tuh, satu, tarikus sholat, orang yang berani meninggalkan khusus. Kalau ada orang dari jembatan Siratal Mustaqim dilempar malaikat akibat nggak sholat, masuk dulu ke Jahannam, terus ke neraka Hawiyah, ke neraka Hutamah, paling bawah neraka Sakor. Disebutkan dalam satu kitab, jika orang dilemparkan dari Jahannam sampai ke Sakor 500 tahun baru sampai ke dasar. Tapi catat, 500 tahun itu hitungan akhirat, bukan hitungan bukan. Hitungan akhirat, satu hari di akhirat 100.000 tahun di dunia. 100.000 tahun dikali 500 tahun. Udah deh, enak hitung deh. Ya, kayak apa itu jauhnya dari Jahannam sampai ke neraka Sakor. Khusus buat tarikus sholat, orang yang berani meninggalkan, sholat. Dan disatukan kuburannya, nerakanya dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, jadi satu. Orang yang berani meninggalkan sholat. Karena orang meninggalkan sholat faqad kafara jiharan,
Kalau dia meninggalkannya terang-terangan, mengingkari kewajibannya, dia telah menjadi kafir yang nyata. Qarun emang kafir, Fir'aun emang kafir. Orang Islam yang berani meninggalkan sholat secara terang-terangan dan mengingkari kewajibannya lebih kafir dari Fir'aun. Ya, lebih kafir daripada Qarun. Bahkan dikatakan dalam kitab Safinatun Najah, hewan yang paling hina di atas dunia disebutnya hewan. Hewan yang paling hina di atas dunia adalah orang yang berani meninggalkan hewan. Disebut anjing hina kan? Babi hina. Kalau ada air nih, ada air tuh. Kalau kita pakai buat wudhu, tuh anjing babi nggak kebagian minum mati. Maka pakai buat wudhu, biarkan anjing babi itu mati, karena dia lebih hina dari manusia. Tapi ini anjing sama babi, ini orang yang nggak sholat, ada air buat wudhu. Kalau kita pakai buat wudhu, anjing babi mati, orang yang nggak sholat juga mati. Maka kata Nabi, kalau tayamum kasih minum tuh anjing babi biar selamat jangan mati, tapi orang yang nggak sholat biarkan dia mati. Berarti yang nggak sholat lebih hina daripada anjing dan babi. Ya, lebih hina daripada anjing dan babi. Makanya banyak para penceramah tuh bukan jadi goyonan, bukan, tapi contoh biar masuk akal. Orang dulu kalau sok ngangon kebo tuh di pekarangan masjid, karena gede pekarangannya, banyak rumputnya. Kalau mau sholat nggak jauh-jauh, ketika 10 menit mau azan diikat deh tuh kebo, istirahat sambil netein anaknya. Datang azan, kaget anak kebo, suara apa itu mah? Suara azan. Apa azan? Manggil orang untuk sholat. Anaknya nanya, kok kita nggak azan mah? Kata emaknya, nggak mungkin lah. Kenapa mak? Kita kebo. Dulu orang ceramah suka begitu tuh, dikasih contoh gampang, ya, contohnya kayak gitu, ya. Nggak mungkin kebo azan, nggak mungkin kebo qomat, nggak mungkin kebo sholat. Jadi maaf kalau ada orang nggak sholat derajatnya lebih hina daripada kebo, bahkan lebih hina daripada anjing dan babi. Orang yang rajin zikir akan terhindar daripada panasnya api neraka, ya, daripada panasnya api neraka. Ar-rabi'atu asyara, yang ke-14, ni'matullahi alaika an ja'alaka minaz zakirin wa lam yaj'alka minal ghafilin. Keutamaan zikir yang 14 adalah nikmat daripada Allah Ta'ala atasmu. Orang yang rajin zikir lagi menikmati nikmat, ya, lagi menikmati nikmat. Sebagaimana orang menikmati makanan yang enak, minuman yang enak dari pemberian orang, ketika orang rajin zikir, sama hakikatnya lagi menikmati kenikmatan dari Allah yang berupa zikir, ya. Saking nikmatnya, kata Nabi, sampai orang mengatakan kita seperti orang gila. Kalau di Abah Anom, ya, zikir mulai pelan, la ilaha illallah, lama-lama cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, makin cepat, saking cepatnya seakan-akan kata Nabi, zikirlah engkau sampai orang beranggapan kita seperti orang gila. Dan bukan gila,
saking nikmatnya menikmati zikir. Ya, saking nikmatnya menikmati nikmatnya zikir. Sekali gitu, saking nikmatnya menikmati nikmatnya zikir. Ya, kira-kira kalau kita lagi makannya enak, nikmatnya. Minumannya enak, nikmatnya. Itu makanan jasmani. Kalau zikir, makanan rohani. Nikmat dari Allah. Ya, semakin dia zikir semakin nikmat, dekat dengan Allah. Ya, nggak mau jauh dari Allah. Ya. Bahwa zikir itu menjadikan akan dikau daripada orang yang menyebut Allah Ta'ala, dan tiada menjadikan akan dikau daripada orang yang lalai daripada menyebut Allah. Al-khamisatu asyarah, dan ke-15 israqul qalbi wa insyirahuhu binuri zikrihi. Keutamaan zikir yang ke-15 adalah hatinya akan terang, ya, nggak sumpah, nggak gelap, ya, dan terbuka ia dengan cahaya zikrullah itu. Nggak akan hatinya sumpah orang yang banyak zikir, nggak banyak berkeluh kesah, tapi dengan zikir qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengukur-ukur diri dengan orang. Kalau bahasa gampangnya, kalau mengukur kaki kita dengan sepatu kita, jangan mengukur kaki dengan sepatu orang. Kalau mau lihat kemampuan kita, jangan suka dibanding-bandingkan dengan kemampuan orang. Cukup dengan kita aja. Orang yang zikir begitu, nggak pernah membanding-bandingkan diri dengan orang. Kapan kayak dia, kapan kayak dia, nggak begitu. Ya, tapi dia berbuat sesuai dengan kemampuannya. Apalagi sekarang ekonomi semakin susah, ya, terbukti dengan banyaknya maling tromol. Apa tromol dibobok, tromol dicolok, duit anak yatim dimakan. Alhamdulillah. Itu menunjukkan saking udah susahnya ekonomi. Kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran, kemiskinan, perut lapar itu bisa membuat orang melakukan kekufuran. Kecuali bizikrillah, orang yang rajin zikir kepada, insya Allah akan terhindar dari perbuatan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini malam satu kitab aja Pak, ya, karena saya ada acara maulid 2 tempat. Pertama di daerah Matraman dulu, dari Matraman langsung ke Kuitang, 2 tempat. Doain biar sehat ya, afiat, panjang umur, insyaallah 2 minggu ke depan kita ketemu lagi. Amin ya rabbal. Kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah buat jamaah yang setiap bulannya rutin mengeluarkan donaturnya buat anak-anak yatim saya. Mudah-mudahan rezekinya Allah tambah lebih banyak lagi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Al-Fatihah.